Against the Gods Bab 2122, Pendeta Ilahi Mencari Guru. Hua Caili melangkah maju dan bertanya dengan penuh harap, bagaimana rasanya? Apakah itu mengesankan? Paman Liu Xiao, kamu adalah pendeta yang paling terhormat. Jadi kamu tidak boleh berbohong. Pendeta Liu Xiao tidak berbicara. Mata tuanya perlahan kehilangan fokus. Kemudian, rambutnya yang tipis perlahan-lahan berkibar dengan kecepatan yang terlihat hingga setiap helainya berdiri tegak. Hua Caili begitu terkejut oleh pemandangan aneh itu hingga mulutnya hampir terbuka. Yun Ce menarik lengan baju Hua Caili pelan, memberi isyarat agar ia diam. Namun, jari-jari Hua Caili yang lembut dan halus mengusap telapak tangannya, secara halus menyampaikan keintiman tepat di bawah hidung seorang pendeta ilahi. Pendeta Liu Xiao perlahan menutup matanya, mengeluarkan erangan panjang dan aneh yang bergetar. Ketika ia membuka matanya kembali, tatapannya masih terpaku pada mangkuk es di tangannya. Mata tuanya tampak tertutup lapisan tipis kabut es, dan ia terdiam cukup lama, seolah-olah dia enggan atau tidak sanggup menyesapnya lagi. Karena dalam pemahamannya tentang seni kuliner, ini adalah mahakarya yang bagaikan mimpi, jarang terlihat di dunia, dan akan hilang selamanya setelah dikonsumsi. Tangan tuanya mendorongnya pelan, dan mangkuk es itu pun tersegel oleh lapisan tipis energi mendalam. Saat ia berbalik, mata tuanya yang menatap Yun Ce memancarkan cahaya ilahi yang begitu panas hingga mengerikan. Wah! Siapa sebenarnya guru masakmu? Aku sudah ada jutaan tahun, dan aku tidak pernah tahu ada monster setua itu di dunia ini. Yun Ce segera menjawab pertanyaan senior Liu Xiao, guru saya berasal dari dunia lain, dan tidak pernah ingin dinodai oleh dunia fana. Sebelum wafat, beliau berpesan kepada junior ini untuk tidak membicarakannya kepada siapapun, jadi. Baiklah, baiklah. Kalau begitu jangan bahas itu. Pendeta Liu Xiao melambaikan tangan, tidak menunjukkan niat untuk memaksakan masalah. Cahaya ilahi di matanya, yang jauh dari redup, justru semakin kuat. Monster tua itu sudah pergi, tapi masih ada kamu, monster kecil ini. Sebelum bayangannya menghilang, sosok Dewa Liu Xiao yang layu langsung muncul di hadapan Yun Ce. Sebuah tangan tua mencengkeram lengannya dengan kecepatan yang tak mampu ditahan Yun Ce, seolah takut ia akan lari. Tatapannya bagaikan obor yang menyala saat dia bertanya, bagaimana sup, 6 tawa mencela debu fana, sup awan warna-warni, dan sup, awan terpantu bulan ini dibuat. Cepat, ajari aku. Hua Caili berseru kaget dan buru-buru menarik lengan baju pendeta Liu Xiao, tak mampu menyembunyikan rasa urgensinya, kamu. Gerakanmu begitu besar, jangan sampai melukai saudara Yun. Dan seni kuliner, seperti halnya kultivasi tingkat tinggi, memiliki hukum pewarisan. Bagaimana kau bisa dengan mudah mengajarkannya kepada orang lain? Mata pendeta Liu Xiao melebar. Dia segera menarik tangannya, lalu menamparkan wajah tuanya sendiri. Benar. Setelah menamparkan wajahnya sendiri, pendeta Liu Xiao melangkah dengan langkah-langkah kecil yang kesal, lihat aku, dalam kegembiraanku, aku hampir melanggar tabu. Tak dapat diterima, sama sekali tidak dapat diterima. Setelah berputar-putar, ia tiba-tiba teringat sesuatu. Ia menatap Yun Ce lagi, kegembiraan di matanya berubah menjadi semangat, itu benar. Aku bisa menjadikanmu guruku. Dengan begitu, kamu bisa mengajariku. Sebelum Yun Ce dan Hua Caili sempat bereaksi, ia melesat maju dengan suara, "Wus." Kali ini, ia menggunakan kedua tangannya, menggenggam erat tangan Yun Ce. Kegembiraan dan kerinduan di wajah tuanya hampir meluap, "Nak. Bah, monster kecil. Tes. Guru kecil. Aku akan menjadikanmu guruku sekarang juga, kamu harus menerimaku." Oh benar, hadiah magang, mana hadiah magang? Selagi dia bicara, tubuhnya cepat menunduk, jelas bermaksud melakukan gerakan membungkuk sambil berlutut. Perkembangan tak terduga ini membuat Hua Caili tercengang, lalu wajahnya memucat. Ia buru-buru mencoba menarik pendeta Liu Xiao untuk berdiri, tetapi kemudian dia mendengar desiran angin di telinganya, disertai raungan yang sangat menakutkan. Guru, Anda tidak bisa. Pelayan Yuan Ying, yang sambil membawa badai berlari ke arah pendeta Liu Xiao dengan sikap yang sangat bingung dan tidak bermartabat, menahan lututnya dengan tubuhnya sendiri, nyaris membuatnya tidak dapat bersujud. Guru, Anda adalah seorang pendeta tanah suci. Di seluruh penjuru surga, hanya Kaisar Yuan tertinggi yang bisa membuat Anda menundukkan kepala. Bagaimana mungkin Anda bisa melakukan upacara semegah itu kepada seorang junior dari kerajaan dewa? Sama sekali tidak, sama sekali tidak. Ia mengangkat tangannya, dengan mati-matian menopang tubuh bagian atas pendeta Liu Xiao. Saat ia membantunya, semua kesopanannya lenyap dan kepalanya bermandikan keringat, dan tinggal hanya kepanikan yang tersisa. Pendeta Liu Xiao memutar matanya, dan dengan sebuah tendangan, dia mengirim pelayan Yuan Ying terbang. Salah satu dari 4 pelayan pendamping pendeta tanah suci yang terhormat, sosok yang sombong dengan kultivasi alam batas ilahi,
jatuh dan terlempar seperti bola, mengeluarkan lolongan yang lebih serak di udara. Yun. Pendeta Liu Xiao bahkan tidak melirik ke samping saat dia berkata, aku paling benci ketika bocah ini melontarkan semua omong kosong, ini tidak bisa dilakukan, itu tidak bisa dilakukan. Bang! Pelayan Yuan Ying menerobos tembok dan jatuh ke tanah-tanah suci, yang entah seberapa jauhnya. Dibandingkan dengan keterkejutan Hua Caili dan kengerian Yuan Ying, Yun Ce tampak sangat tenang. Menghadapi tatapan pendeta Liu Xiao yang begitu tajam hingga hampir tak terkendali, ia perlahan berkata, seperti kata pepatah, dalam jalan, tidak ada preseden atau hierarki, yang cakap adalah gurunya. Pengetahuan senior Liu Xiao sangat luas, dan wawasannya bagaikan obor. Karena ia bersedia menjadikan junior ini sebagai gurunya, tentu saja membuktikan bahwa junior ini memang memiliki kualifikasi dalam seni kuliner. Mata indah Hua Caili melebar, tetapi dia terlalu percaya pada Yun Ce untuk menyela. Tatapan pendeta Liu Xiao menjadi sangat cerah. Raut wajahnya seperti bunga layu yang mekar, hahaha. Bagus sekali, terlalu bagus. Dasar bocah. Tes. Lihat mulutku yang sudah tua ini, guru kecil memang semakin enak dipandang. Jadi, kamu bersedia menerima orang tua ini sebagai muridmu. Yun Ce menggelengkan kepalanya, aku tidak akan menerimanya. Suara dan ekspresi pendeta Liu Xiao membeku secara bersamaan. Yun Ce membungkuk hormat dan perlahan berkata, jiwa senior Liu Xiao yang tak terkekang dan dedikasinya yang teguh pada seni kuliner sungguh mengagumkan. Namun senior Liu Xiao, sebagai seorang pendeta tanah suci, Anda memiliki kemuliaan yang tak terbatas dalam pribadi dan nama baikmu. Namun, kemuliaan tersebut terkadang bisa menjadi hambatan seperti sekarang. Jika Anda, sebagai seorang pendeta, mengangkat seorang junior dari kerajaan dewa seperti saya sebagai guru Anda, niscaya akan mencemarkan nama baik tanah suci. Bagi junior ini, dan bagi kerajaan dewa penenun mimpi, itu akan menjadi kehormatan yang luar biasa, tetapi itu juga akan menjadi bencana yang luar biasa. Oleh karena itu, Yun Ce membungkuk sedikit, junior ini diliputi rasa gentar atas kehormatan seperti itu, namun saya dengan rendah hati meminta senior Liu Xiao untuk menarik kembali kebaikan ini. Ya. Sosok anggun Hua Caili berkelebat, dan ia berdiri di samping Yun Ce dan menirukannya, jika kamu benar-benar mengangkat saudara Yun sebagai gurumu, meskipun Paman Kaisar Yuan sangat lembut, namun dia kemungkinan besar akan marah, dan Paman Meng akan gelisah siang dan malam. Jadi, Paman Liu Xiao hanya perlu mengakui kekalahan dengan patuh dan lupakan saja soal mengangkat kakak Yun sebagai guru. Lagi pula, jika saudara Yun jadi gurumu, bukankah senioritasnya tiba-tiba akan jauh lebih tinggi daripada senioritasku? Aku tidak mau itu terjadi. Dia berdiri sangat dekat dengan Yun Ce, pakaian mereka hampir bersentuhan saat berbicara tanpa ragu-ragu. Pendeta Liu Xiao mengerucutkan mulutnya. Dia melambaikan tangannya dengan disertai suara gerutuan yang teredam keluar dari bibirnya. Baiklah, pendeta ilahi macam apa ini, bahkan tidak bisa menerima seorang guru. Pelayan Yuan Ying yang telah bangkit menghela napas lega saat mendengar ini, lalu menyeka keringat dingin di dahinya. Sebagai pelayan pribadi pendeta Liu Xiao, ia mengenal temperamen pendeta Liu Xiao lebih baik daripada siapapun. Ia tak pernah peduli dengan status dan gengsi seorang pendeta, maupun etika apapun. Ia bertindak dan berbicara semata-mata atas kemauannya sendiri, sama sekali mengabaikan martabat seorang pendeta, dan tiba-tiba melakukan sesuatu yang mencengangkan. Meski begitu, kejadian hari ini masih membuatnya sangat takut, hati dan isi perutnya hampir pecah, dan kulit kepalanya masih terasa mati rasa sampai sekarang. Hua Caili juga diam-diam menghela napas, lalu berkata, kalau begitu, Paman Liu Xiao harus mengakui kekalahan sekarang, kan? Akui saja, aku sepenuhnya mengakui. Pendeta Liu Xiao mengakui tanpa ragu sedikit pun. Lagi pula, dia begitu bersemangat untuk menerima seorang guru terlepas dari statusnya, jadi itu lebih dari sekadar diyakinkan. Dia melirik Hua Caili dengan santai, gadis kecil, kaulah yang merencanakan semua ini, dan apa yang kau inginkan dari lelaki tua ini adalah membantumu memutuskan pertunanganmu dengan bocah Dian Jiushi itu, kan? Mata Phoenix Hua Caili berbinar-binar, dan ia berkata dengan penuh kekaguman, wah. Seperti yang diharapkan dari Paman Liu Xiao, aku bahkan belum mengatakan sepatah kata pun, dan kamu sudah sepenuhnya mengetahuinya. Cih. Pendeta Liu Xiao meludah dengan ganas, gadis kecil, bukankah kau sengaja melirik dan memberi isyarat kecil itu agar aku melihatnya? Kamu tidak berkata sepatah kata pun, tapi pikiran-pikiran kecilmu praktis berteriak di hadapanku. Tidak mungkin. Wajah Hua Caili yang cantik bak peri dipenuhi kepolosan dan kepatuhan, hanya saja, seorang gadis muda dengan pengalaman sedangkal aku, sekeras apapun aku berusaha menyembunyikannya, aku pasti tidak bisa menyembunyikannya dari mata Paman Liu Xiao. Gadis muda, Pendeta Liu Xiao menyipitkan matanya dan menyeringai, dulu memang begitu. Tapi melihat caramu memandang anak ini, matamu seperti memintal benang.
Aku khawatir kamu sudah bermain-main dengannya selama beberapa waktu, dan gadis kecil ini sudah lama bersuami. Yun Ce. Wajah Hua Caili langsung memerah, dan tubuhnya tanpa sadar mundur setengah langkah. Paman Liu Xiao, kamu. Vulgar. Pendeta Liu Xiao mendengus, kalau kamu sudah melakukannya, ya sudah. Apa yang perlu kamu takutkan untuk mengakuinya? Perselingkuhan antara pria dan wanita hanyalah dua tumpukan daging busuk yang terjerat, sangat vulgar dan tak tertahankan. Bagaimana bisa dibandingkan dengan sedikit saja keanggunan makanan lesat? Senior, Anda benar sekali. Yun Ce merasa sedikit malu. Tatapan Dewa Liu Xiao beralih ke Yun Ce, sorot matanya masih menunjukkan keengganannya karena tidak bisa menerimanya sebagai guru, bocah nakal. Kamu bernama Yun Ce, dan kamu juga, Meng Jian Yuan, dari Kerajaan Dewa Penenun Mimpi yang mati dan kembali. Hua Caili memberikan pujian yang tepat waktu, seperti yang diharapkan dari Paman Liu Xiao, Anda langsung tahu. Ayo, ayo, ayo. Dalam 2 tahun terakhir, siapa lagi yang bermarga Yun yang terkenal selain Yun Ce dari Kerajaan Dewa Penenun Mimpi? Meninggal dan kembali, dan memiliki esensi ilahi yang sempurna. Bahkan lelaki tua ini yang belum pernah keluar dari Tanah Suci selama 80.000 tahun telah mendengarnya lebih dari 8 kali. Namun, nada bicara pendeta Liu Xiao berubah, dan tatapannya menjadi sedikit lebih santai, meskipun aksi Caili sangat berani, seleranya cukup bagus. Anak ini, selain belum sepenuhnya dewasa, dia benar-benar melampaui Dian Zhouxi dalam segala hal. Dan kemampuan memasaknya 8 juta kali lebih baik daripada ayah anak itu. Tak diragukan lagi, ini adalah suara paling menyenangkan yang Hua Caili dengar dari pendeta Liu Xiao hari ini. Setengah gembira dan setengah bersemangat, ia berkata, jadi, Paman Liu Xiao pasti akan membantu kita mencapai tujuan kita, kan? Mencapai tujuanmu. Pendeta Liu Xiao setengah berbalik, dan dengan hati-hati meletakkan mangkuk, 6 tawa mencela debu fana yang baru saja ia teguk ke dalam cincin spasialnya. Aku mengaku kalah. Jika sudah waktunya membantu, aku pasti akan membantu. Hanya saja cakupan masalah ini begitu luas. Aku khawatir, kamu, gadis kecil, paling banyak hanya tahu sepertiganya. Dan meskipun kamu hanya tahu sepertiganya, kurasa kau hanya berani membicarakannya secara terbuka dengan orang tua sepertiku. Soal, mencapai tujuanmu, aku tidak punya kemampuan seperti itu. Tidak apa-apa. Hua Caili tersenyum dengan sukacita yang luar biasa, Paman Liu Xiao bersedia membantu, Caili sudah sangat beruntung dan bersyukur. Junior ini sangat berterima kasih, Yun Ce membungkuk memberi hormat. Pendeta Liu Xiao membuka mulutnya, seolah hendak berbicara. Tetapi setelah perubahan tatapan yang agak rumit, ia hanya melambaikan tangan, berbalik dan berkata, baiklah, tujuanmu telah tercapai. Kalian boleh pergi. Pikirannya masih penuh dengan sup, 6 tawa mencela debu fana, ingin mencoba dan menciptakannya kembali berdasarkan bahan-bahan Yun Ce dan teknik samar yang diingatnya. Perjalanan mereka telah mencapai hasil yang diinginkan, dan penampilan Yun Ce serta keheranan pendeta Liu Xiao jauh melampaui harapan. Hua Caili tentu saja tidak punya alasan untuk tinggal lebih lama lagi dan dengan cepat menjawab, baiklah, kalau begitu kami tidak akan mengganggu Paman Liu Xiao lagi. Setelah kami bertemu dengan Paman Kaisar Yuan, aku dan kakak Yun akan datang menemuimu lagi. Namun, Yun Ce tiba-tiba berbicara, Senior Liu Xiao, bolehkah junior ini diizinkan tinggal sebentar lagi? Pendeta Liu Xiao melirik ke samping, tetapi tidak menolak. Yun Ce tak berkata apa-apa lagi. Di bawah tatapan mereka, ia mengeluarkan selembar giok, jari-jarinya dipenuhi cahaya yang dalam, dan dengan cepat mengukirnya. Dalam keheningan, yang terlihat hanya cahaya redup yang berputar-putar, dan yang terdengar hanya suara ukiran. Setelah beberapa saat, Yun Ce akhirnya berhenti dan menutup slip giok itu. Kemudian, dia dengan hormat memberikannya kepada pendeta Liu Xiao, kunjungan junior kali ini tanpa hadiah yang telah disiapkan yang membuatku agak gelisah. Aku menawarkan ini sebagai kompensasi, dan kuharap senior tidak akan menolaknya. Mata tua pendeta Liu Xiao berkedip-kedip, sebuah tebakan tersembunyi terbentuk di hatinya. Ia menyambar slip giok itu tanpa basa-basi, tatapannya menyapunya. Seketika, tubuhnya bergetar, lalu ia terpental 3 kaki ke udara, ini. Yun Ce berkata dengan tenang, senior, tenang saja, resep-resep ini, termasuk sup awan 4 warna, dan 6 tawa mencela debu fana, tidak diajarkan oleh guru saya. Semuanya adalah kreasi asli junior ini dan sama sekali tidak mengandung tabu warisan. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Junior ini pergi dulu. Jumlah resep yang diukir pada batu giok itu berjumlah 200. Di mata orang biasa, ini mungkin dianggap tak layak untuk dilihat sekilas. Namun bagi pendeta Liu Xiao, terutama setelah menyaksikan kepiawaian kuliner Yun Ce, ini benar-benar harta karun di antara harta karun. Tunggu. Kali ini, pendeta Liu Xiao yang memanggilnya.
Kedua tangan pendeta itu menggenggam slip giok kecil itu, jari-jarinya yang keriput sedikit gemetar. Yun muda, apa yang ingin kau tukarkan dengan benda ini dariku? Bab 2123, Malam Abadi Menyelimuti Awan. Ekspresi Yun Ce membeku sesaat, dan ia segera berkata, Senior Liu Xiao, kau benar-benar terlalu baik. Buku masak ini pada akhirnya hanyalah benda mati. Resep yang sama dan bahan yang sama dapat berkembang menjadi rasa dan aroma yang sangat berbeda di tangan orang yang berbeda. Meskipun ini adalah hadiah dari generasi muda, tak diragukan lagi merupakan keberuntungan besar bagi mereka untuk jatuh ke tanganmu. Setelah selesai berbicara, dia mundur selangkah dan membungkuk, selamat tinggal. Pendeta ilahi Liu Xiao memperhatikan keduanya pergi dengan ekspresi rumit di wajahnya. Begitu dia melihat mereka semakin jauh, tatapannya kembali ke lempengan giok, seketika, semangatnya kembali tak terbantahkan. Pelayan Yuan Ying yang berpakaian rapi perlahan masuk dari luar dan berkata dengan ekspresi getir, "Oh, guru, hatiku masih gemetar. Kumohon, jangan pernah melakukan hal-hal menakutkan seperti itu lagi di masa mendatang." Pendeta Liu Xiao sama sekali tidak menghiraukannya, tatapannya masih terpaku pada slip giok itu, seakan tenggelam dalam lautan mimpi yang tidak ingin ia bangun. Namun, pelayan Yuan Ying jelas sudah terbiasa dengan hal ini, dan ia melanjutkan, masalah Caili ini hanya bisa besar, bukan kecil. Begitu terungkap, pasti akan sulit untuk berakhir damai. Pendeta Liu Xiao akhirnya bereaksi. Ia akhirnya mengangkat kepalanya dan bergumam, Yun Ce, Meng Jian Yuan. Pemuda ini jauh dari sederhana. Oh, rasa ingin tahu Yuan Ying meningkat pesat. Ini pertama kalinya aku mendengar guru mengucapkan kata-kata pujian seperti itu kepada seorang junior. Kurasa, bukan hanya tentang keahlian memasaknya, kan? Tentu saja tidak. Ketika para pewaris dewa dari 6 kerajaan dewa pertama kali bertemu dengan seorang pendeta tanah suci, mereka semua selalu gugup dan takut. Mampu memaksakan diri untuk tetap tenang dan mempertahankan sikap rendah hati namun tidak merendahkan, sudah langka. Namun, pemuda ini, ketenangannya, berasal dari dalam. Bahkan setiap pujian yang ia lontarkan sangatlah pantas. Ia mengangkat lempengan giok di tangannya, benda ini dikeluarkan setelah aku setuju untuk membantu, bukan sebelumnya. Perbedaan antara keduanya sangat besar. Baru saja, saya bertanya kepadanya apa yang ingin ia tukarkan. Jawabannya rendah hati dan sopan. Setiap kata dipenuhi rasa hormat dan sanjungan, seolah-olah penolakan saya akan mengubur nilainya. Namun kenyataannya, ia tidak menolak kata, tukar. Dia menyipitkan matanya dan melanjutkan, kita harus tahu bahwa barang-barang termahal di dunia ini seringkali adalah barang-barang yang gratis. Pelayan Yuan Ying tampak berpikir. Kemudian, ia berkata, karena guru sudah tahu ini dengan jelas, mengapa Anda tidak menolak? Pendeta Liu Xiao langsung melotot padanya. Tolak pantatku. Kamu sudah mengikutiku bertahun-tahun, tapi kamu bahkan tidak secerdas Yun muda itu. Apakah ini sesuatu yang bisa kutolak? Ini adalah benda suci yang sesungguhnya. Pelayan Yuan Ying menekan hidungnya, tidak dapat berkata apa-apa. Entahlah. Guru tua macam apa dia, yang berani mengajari monster sekecil itu hanya dalam 100 tahun. Lalu si brengsek Meng Kong Chan itu mengangkatnya. Generasi kerajaan dewa penenun mimpi ini benar-benar beruntung. Tes. Belum tentu. Yuan Ying berkata perlahan, pertunangan Caili dengan Dian Zhouxi telah disetujui secara pribadi oleh Yang Mulia Kaisar Yuan, dan diketahui serta disaksikan oleh seluruh dunia. Temperamen Dian Luohou yang garang juga diketahui semua orang. Dan yang paling serius, Tuan Kaisar Yuan memiliki kemurahan hati yang mendalam, tetapi yang paling tabu, mungkin satu-satunya, adalah pengkhianatan terhadap kasih sayang. Dia menggelengkan kepalanya, ini sulit, Mungkinkah ini yang mereka sebut, keberuntungan dan kemalangan saling terkait? Itu bukan urusanmu. Enyahlah. Pendeta Liu Xiao tak mau repot-repot mendengarkannya lebih lanjut. Ia langsung mengusirnya dengan sebuah tamparan, jangan halangi aku mempelajari benda suci ini. Ada satu hal lagi. Pelayan Yuan Ying cepat-cepat berkata, guru pasti juga menyadari bahwa kemampuan Yun Ce mengendalikan api sangat aneh. Sungguh aneh, bahkan bagi Tuan Ling Xian. Keluar, sekarang. Pendeta ilahi Liu Xiao dengan tidak sabar menendangnya keluar. Penglihatan pelayan Yuan Ying kabur, dan ia langsung terlempar sejauh 1000 sang. Suara pendeta Liu Xiao yang penuh omelan terdengar di telinganya, sudah berapa kali kukatakan, jangan ganggu urusan duniawi, dan jauhkan pikiranmu dari debu dunia. Seaneh apapun dia, bahkan jika dia adalah dewa pencipta yang bereinkarnasi, itu tidak ada hubungannya denganmu. Pelayan Yuan Ying bangkit. Hal pertama yang ia lakukan adalah membersihkan debu dari pakaiannya dengan saksama. Baru kemudian ia berkata perlahan, ya, saya dengan hormat menaati ajaran guru. Dia melihat ke arah Yun Ce dan Hua Caili pergi, merasakan perubahan aura tanah suci, lalu bergumam pelan,
kali ini di pertemuan Tanah Suci, aku khawatir akan ada pertunjukan besar yang menarik perhatian. Di dalam kediaman Pendeta Liu Xiao membungkuk, membaca lembaran giok di tangannya berulang-ulang, sambil bergumam pada dirinya sendiri, anak muda ini, namanya memang mencolok. Lebih seperti kesukaan wanita. Mata pemuda ini bagaikan jurang yang dalam, dan hatinya bagaikan api yang menyala-nyala. Tapi aku salah tentang satu hal, terpenjara di dunia ilusi ini, bagaimana mungkin seseorang bisa bicara tentang kebebasan? Hanya makanan lezat yang takkan pernah mengkhianatiku. Huo hahaha. Hei, Kakak Yun, kau sungguh luar biasa. Awalnya kukira kau hanya sedikit melampaui Paman Liu Xiao. Aku tidak menyangka Paman Liu Xiao akan begitu terkejut sampai hampir bertingkah konyol. Dia bahkan ingin menjadikanmu gurunya, hihihihi. Tawar yangnya bahkan lebih menyegarkan dan sempurna daripada cahaya kubah Tanah Suci. Bahkan semilir angin pun terasa lembut oleh senyumnya, yang dengan lembut menyapu lekuk bibirnya. Tatapan Yun Ce tanpa sadar menghindari wajah tersenyumnya. Ia menatap ke depan dan berkata, jadi, kau membawaku menemui para pendeta ilahi untuk tujuan ini. Apa kamu tidak khawatir masalah kita akan terungkap terlalu dini karena ini, dan malah membuat ayah dewamu dan yang mulia Wu Meng lengah? Hua Caili berkata tanpa rasa khawatir, Paman Liu Xiao terobsesi dengan seni kuliner. Dia sama sekali tidak mau ikut campur dalam urusan luar. Bahkan jika itu rahasia yang 10 kali lebih besar, dia tidak akan repot-repot mengatakan sepatah kata pun. Dan satu-satunya hal yang bisa menggerakkannya adalah seni kuliner. Kebetulan kakak Yun sangat ahli dalam seni ini, jadi aku harus mencobanya. Sekalipun gagal, dia pasti tidak akan mau ikut campur. Nenek Lingxian paling memanjakanku. Dia pasti tidak akan berbuat jahat padaku. Lagi pula. Dia diam-diam melirik Yun Ce, suaranya sedikit merendah. Sebenarnya, dulu setelah Paman Kaisar Yuan menganugerahkan pertunangan, Nenek Lingxian pernah berkata bahwa aku terlalu muda untuk bertunangan ketika aku tidak tahu apa-apa tentang cinta romantis. Sulit untuk mengatakan apakah itu akan menjadi berkah atau kutukan, dan dia khawatir aku akan menyesal suatu hari nanti. Dan begitu penyesalan itu muncul, kemungkinan besar itu akan mengikatku seumur hidup. Yun Ce. Dulu, aku masih bodoh dan naif. Baru setelah bertemu kakak Yun, aku benar-benar memahami kata-kata Nenek Lingxian saat itu. Kurasa, karena Nenek Lingxian sudah punya pandangan ke depan dan kekhawatiran, beliau pasti orang yang paling mengerti perasaan dan situasiku saat ini, dan pasti paling bersedia membantu kita. Sayangnya, kebetulan penyakit lama beliau kambuh. Semoga Nenek Lingxian segera pulih dengan selamat. Yun Ce tersenyum, wajahnya dipenuhi emosi. Kemalangan ini terjadi karena aku. Masalah ini, sebenarnya, seharusnya akulah yang menanganinya. Di antara kita, tidak perlu ada lagi yang membedakan, milikmu dan milikku. Hua Caili memotongnya, setengah bercanda dan setengah serius. Yun Ce berhenti bicara. Kemudian, ia mengangguk tegas, Di antara kita, sudah lama tidak ada perbedaan. Lagi pula, kita mendapat dukungan dari ayah dewamu dan yang mulia Wu Meng. Dan pendeta ilahi Liu Xiao juga telah berjanji untuk memberikan bantuannya. Masa depan pasti akan lebih mulus dari yang kita perkirakan. Tentu saja. Gadis muda itu tersenyum cerah, matanya berkilauan bagaikan awan merah muda yang mengalir. Tubuhnya tanpa sadar condong sedikit lebih dekat ke Yun Ce, tetapi kemudian ia secara rasional menjauh sedikit. Baginya, dibandingkan dengan kekhawatiran tentang masa depan, kegembiraan dan tanpa penyesalan karena bertemu dan jatuh cinta pada Yun Ce jauh lebih besar. Pendeta Wan Dao mengelola sumber daya inti Tanah Suci. Ia sangat berhati-hati dan jujur, jadi Hua Caili tentu saja tidak akan mencoba meminta bantuannya. Sedangkan untuk Pendeta Agung, dia adalah satu-satunya makhluk yang Hua Caili takuti di Tanah Suci. Karena bisa menerima janji bantuan dari Pendeta Ilahi Liu Xiao, ia sudah sangat gembira. Ia berjalan di samping Yun Ce, berlama-lama di sana, baru kemudian dengan berat hati ia berpisah dengannya dan kembali ke sisi ayahnya Hua Fusen. Langkah Yun Ce tetap lambat. Tatapannya tenang, merasakan perubahan setiap helai aura di sekitarnya. Namun, arah yang ia tuju bukanlah kediaman kerajaan ilahi penenun mimpi. Apa yang sedang kamu pikirkan? Menyadari pikiran Yun Ce, Li Su tiba-tiba berbicara. Langkah Yun Ce tidak berhenti. Ia bergumam pelan, tertawalah pada orang lain, tertawalah pada diri sendiri, tertawalah pada zaman kuno dan modern. Tertawalah pada surga, tertawalah pada bumi, tertawalah pada stupa. Menertawakan orang lain, menertawakan diri sendiri, menertawakan langit dan bumi, menertawakan masa lalu dan masa kini, semuanya menunjukkan sikap riang dan tak terkendali yang mengabaikan segalanya. Hanya, menertawakan stupa. Ketika Caili pertama kali menyebutkannya, saya merasakan keanehan yang tak terlukiskan, atau lebih tepatnya, ketidakcocokan. Hari ini, setelah bertemu dengan pejabat ilahi Liu Xiao, saya agak mengerti apa arti menertawakan stupa. Li Su mendengarkan dengan tenang jawabannya.
Namun, Yun Ce tidak menjelaskan secara langsung. Sebaliknya, ia mengucapkan kata-kata dengan makna tersembunyi, menertawakan debu duniawi mungkin belum tentu kebebasan tanpa batas setelah melihat segalanya. Bisa juga, keputusasaan dan keterasingan yang ekstrim setelah melihat segalanya. Li Su merenung cukup lama sebelum berkata dengan lembut, apakah maksudmu temperamen pendeta ilahi Liu Xiao tidak bebas dan bebas, melainkan putus asa dan penyendiri? Sebagai seorang pendeta yang memandang rendah langit dan meremehkan dunia, tampaknya tidak ada alasan baginya untuk bersikap seperti ini. Dan apa hubungannya ini dengan dua kata, menertawakan stupa? Yun Ce tersenyum tipis, dua kata, menertawakan stupa, yang terdengar paling mendalam dan misterius, sebenarnya bisa jadi tiga kata yang paling lugas. Maknanya persis seperti yang tersirat. Tentu saja, kemungkinan besar saya salah. Lagi pula, itu hanya pertemuan yang sangat dangkal. Beraninya saya membuat penilaian yang gegabah. Li Su berkata, jika itu benar-benar penilaian gegabah, yang dibuat tanpa kepastian, pikiranmu tidak akan begitu tenggelam di dalamnya. Jelas, kau memiliki pemahaman yang kuat tentang dugaan ini, dan ada kemungkinan besar kau dapat memanfaatkannya. Oh, Yun Ce sedikit menyipitkan matanya, tidak terlalu memuji. Li Su kecil, haruskah kukatakan kau semakin pintar, atau kau semakin memahamiku? Li Su mendesah pelan, tidak memberikan respons. Setelah beberapa saat, ia kembali memancarkan suara surgawinya yang halus bak mimpi, setidaknya, jangan terlalu dini mencoba mengeksploitasi makhluk seperti dewa sejati. Bermain api mudah berujung pada membakar diri. Bagi orang setingkat pendeta ilahi, kamu hanyalah setitik debu rumput yang tak berarti. Api pun tidak dibutuhkan. Satu percikan api yang sembarangan dapat membakarmu menjadi abu tanpa hasil. Jangan khawatir, aku mengerti. Suara Yun Ce terdengar serius, dan Li Su bisa mendengarnya dengan jelas. Sekali lagi. Dan sekali lagi kuyakinkan padamu, aku sangat menghargai hidupku. Pada saat ini, angin sepoi-sepoi tanah suci tiba-tiba berhenti. Dunia di depan tiba-tiba meredup sedikit. Itu bukan memudarnya cahaya, tetapi terhalangnya persepsi secara tiba-tiba. Yun Ce mengangkat kepalanya dan memusatkan pandangannya, menatap pada sederet sosok yang perlahan lewat di langit yang jauh. Itu adalah aura kekuatan ilahi yang unik dari kerajaan dewa, namun aura itu menjatuhkan penindasan berat yang sama sekali tidak pernah dimiliki oleh kerajaan ilahi penghancur surga dan kerajaan ilahi penenun mimpi. Meskipun mereka sangat jauh, Yun Ce masih mengenali sekilas bahwa kelompok 100 orang ini semuanya wanita. Nama kerajaan dewa itu langsung muncul dalam pikiran Yun Ce. Itu adalah kerajaan dewa yang bisa disebut sebagai yang paling istimewa, paling misterius, dan paling terkenal di antara 6 kerajaan dewa, dan juga merupakan kerajaan ilahi yang Meng Kongchan, Hua Caili, dan Hua Qingying telah memperingatkannya untuk tidak pernah mendekatinya dengan mudah. Kerajaan Dewa Malam Abadi. N.